Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fafian Harinandana Adrian. Saya dari kelas 12 IPA 6. Hari ini saya akan menjelaskan tentang benzena dan turunannya dan juga reaksi-reaksi benzena. Oke, mulai dari benzena. Benzena itu C6H6 dan bentuknya seperti ini ya. Nah, kalau misalnya benzena berikatan dengan COOH menjadi asam benzoat, kalau berikatan dengan SO3H menjadi benzena sulfonar, kalau berikatan dengan CHO menjadi benzaldehid, kalau berikatan dengan OH itu menjadi fenol. Nah, kalau menjadi cabang namanya jadi hidroksi. Nah, kalau yang keempat ini NH2 namanya jadi amilin. Kalau misalnya menjadi cabang itu menjadi amino. Dan yang kedua, kalau berikatan dengan C rangkap 2 ini menjadi stirena, atau kalau menjadi tabang menjadi vinil. Dan benzena berikatan dengan CH3 menjadi tolfena. Kalau menjadi cabang menjadi metil. Kalau benzena berikatan dengan NO2 menjadi nitrobenzena. Tapi kalau misalnya menjadi cabang menjadi nitro, nah kalau berikatan dengan X itu adalah F, Cl atau Br menjadi halobenzena. Nah, kalau menjadi cabang menjadi halo. Sekarang saya akan menjelaskan turunannya. Yang pertama fenil. Fenil itu adalah tolfena yang kehilangan satu atom H. Nah, contohnya seperti ini tolfena. Nah, ini kan berikatan dengan CH3. Nah, ini benzenanya ini berikatan dengan CH2. Jadi berkurang satu ininya. Nah, diikatkan dengan Cl. Nah, ini awalnya jadi tolfena, sekarang menjadi bensil klorida. Yang kedua, ini sekarang adalah benzil. Nah, benzil ini benzena sebagai cabang. Contoh seperti ini. Nah, ini benzenanya menjadi cabang ya. Jadi benzil metil keton. Nah, lalu ada vinil. Nah, vinil ini adalah etena yang sebagai cabang. Nah, contoh seperti ini, CH2 rangkap 2 CH Cl. Nah, ini menjadi seperti ini bentuknya. Jadi stirena. Awalnya vinil klorida menjadi stirena. Oke, lanjut ke nama-nama yang bisa dipakai untuk penomoran di benzena. Yang pertama ini ada 1, 2, jadi 1,2 dimetil benzena atau disebutnya oksilena. Lalu lanjut lagi ke 1, 2, 3, jadi 1,3 dimetil benzena, 1,3 dimetil benzena itu disebutnya M-silena. Lalu yang seperti ini, 3, 4, 1,4 dimetil benzena bisa disebut P-silena. Nah, seperti ini. Lanjut lagi, kalau misalnya CH3-nya 1, 2, 3 bisa ditulis seperti ini, 1, 2, 3 trimetil benzena atau disebutnya hemimetilena. Lanjut lagi, kalau misalnya 1, 2, 4 1, 2, 3, 4, tapi ya kan ini CH3-nya dititikin doang ya, jadinya 1, 2, 4 trimetil benzena itu bisa disebutnya pseudokumena. Lalu ke seperti ini, CH3-nya 1 di 1, di 3, di 5, jadinya 1,35 trimetil benzena atau bisa disebut mesitelina. Nah, jika terdapat benzena yang seperti ini, menempel seperti ini, bisa disebutnya naftalena. Kalau 3 sejajar seperti ini bisa disebutnya antrasena, atau 3 seperti ini tapi yang ini kan sejajar. Kalau ini di atasnya bisa disebut dengan fenatrena atau fenatren. Nah, ini jika untuk substituen yang tidak sejenis terdapat urutan prioritas. Seperti yang pertama itu min COOH dulu, lanjut seperti ini. Nah, cara menghafalnya bisa menggunakan coba soto cacing, oh nikmat rasanya no boraks. Seperti itu kurang lebih. Oke, lanjut ke reaksi-reaksi benzena. Yang pertama ini adalah reaksi halogenasi. Nah, benzena direaksikan dengan halogen. Halogen itu ada F2, Cl2, Br2, dan I2 dengan katalis besi 2 halida. Contohnya, seperti ini, benzena H ini bereaksi dengan Cl2 dengan katalisnya FeCl2. Nah, nanti Cl2-nya itu bereaksi dengan H-nya bereaksi dengan Cl2 menjadi HCl, dan satu Cl-nya ini menggantikan H menjadi Cl. Nah, nanti berubahnya menjadi seperti ini, jadi klorobenzena. Lanjut lagi ke reaksi nitrasi. Reaksi nitrasi adalah benzena bereaksi dengan HNO3 pekat dengan katalisator asam sulfat pekat. Nah, benzena yang bereaksi dengan HNO3 itu caranya begini.
HNO3-nya itu dirubah dulu menjadi OH dan NO2. Nah, lalu OH-nya itu berikatan dengan H. Nah, menjadinya H2O nih. Lalu NO2-nya menggantikan posisinya H. Jadinya benzena yang berikatan dengan NO2 plus H2O disebut nitrobenzena. Oke, masih lanjut ke reaksi sulfonasi. Nah, reaksi sulfonasi adalah reaksi benzena dengan asam sulfat pekat. Nah, nanti benzenanya itu bereaksi dengan H2SO4. Nah, jadi H-nya itu bergabung dengan OH menjadi H2O dan SO3H-nya ini menggantikan H. Nah, ini katalisatornya itu suhu tinggi panas. Nah, nanti berubah menjadi seperti ini nih. Menjadi benzena sulfonat. Oke, lanjut yang keempat itu adalah reaksi alkilasi. Nah, reaksi alkilasi itu adalah benzena bereaksi dengan alkil halida membentuk alkil benzena dengan katalis AlCl3. Nah, seperti ini benzena bereaksi dengan CH3Cl. Nah, H-nya ini bereaksi dengan Cl, nanti menghasilkan HCl nih. Lalu CH3-nya menggantikan posisi H-nya dengan katalis AlCl3. Lalu berubah menjadi metilbenzena atau tolfena. Nah, lanjut lagi kelima ini reaksi asilasi. Nah, reaksi asilasi adalah benzena bereaksi dengan gugus asil. Gugus asil itu RCO. Nah, contoh asil klorida itu RCOCl. Nah, setelah benzena dengan CH3COCl ini hanya bereaksi dengan Cl nih. Lalu CO-nya menggantikan H. Nah, lalu dengan katalis AlCl3 ini berubah menjadi acetofenon seperti ini. Oke, yang terakhirnya adalah reaksi hidrogenasi atau penambahan H2. Nah, yang lain tuh kan tadi saya jelaskan itu adalah reaksi substitusi. Sekarang ini menjadi reaksi adisi. Nah, yang pertama ini kan rangkap setelah ditambahin 3H2, 2 kali 3, 6 menjadi seperti ini. Jadi penambahan perubahan struktur ya, struktur benzenanya menjadi sikloheksana. Jadi heksana maksud saya. Jadi yang kita pelajari bahwa benzena ini lebih mudah disubstitusi daripada diadisi. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.